Kek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali. Pak, sing dipikiri kok anak lanang. Mbok anak wedok iki apa, Pak? Apa anak wedok? Anak wedok juga dipikir bapak. Ini loh Ning, bapak ini sedang kesemsem melihat hutan perhutani yang tumbuh subur. Dan tanaman nanas petani juga subur. Coba lihat itu, sekarang buahnya sudah ranum-ranum siap untuk dipanen. Nanas kok ditanam di lahan perhutani toh, Pak? Oh, itu bentuk kerjasama antara perum perhutani dengan masyarakat model baru. Gitu ya. Yang dinamakan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dikenal dengan PHBM. Jelasnya, mari kita lihat bersama. Ada yang menarik untuk disimak dari kehidupan sehari-hari warga masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan Sengon di wilayah bagian hutan Pare Besowo, KPH Kediri. Harmoni hubungan timbal balik antara warga masyarakat dengan hutan Sengon sebagai bagian dari lingkungan hidup tampak mewarnai setiap gerak dan langkah hidup mereka. Suasana teduh dengan udara yang sejuk dan segar dari keberadaan hutan Sengon di wilayah ini setidaknya memberi andil yang tak ternilai bagi kenyamanan hidup warga masyarakat desa sekitar hutan. Ketergantungan warga desa sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan kayu bakar juga memberi nilai lebih keberadaan hutan Sengon. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Perum Perhutani KPH Kediri memberi peluang kepada warga desa sekitar hutan untuk ikut menjaga keutuhan tegaan Sengon melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau PHBM. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Pare merupakan bagian dari wilayah KPH Kediri, Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Selain kelas perusahaan Jati dan Pinus, Perum Perhutani KPH Kediri yang memiliki wilayah hutan seluas hampir 116.705 hektar juga mengelola hutan Sengon sebagai kelas perusahaan. Kelas perusahaan Sengon BKPH Pare, KPH Kediri merupakan satu-satunya kelas perusahaan Sengon di wilayah Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur. Pengelolaan hutan Sengon yang dimulai sejak tahun 1981 memiliki produktivitas lahan yang tinggi karena didukung dengan kesuburan tanah serta iklim yang sesuai. Daur tegaan Sengon juga relatif pendek karena dapat ditebang pada umur 8 tahun. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan ungkapan bahwa kelas perusahaan Sengon merupakan tambang emas yang dapat memberi andil cukup besar pada peningkatan pendapatan bagi Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur. Dalam buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan atau RPKH kelas perusahaan Sengon, luas hutan produktif mencapai 4.000 hektar. Dengan luas tebang 400 hektar setiap tahun, mampu menghasilkan sekitar 50.000 meter kubik kayu Sengon. Pengelolaan hutan Sengon memang memberi nilai lebih bagi pendapatan Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan tuntutan perubahan perilaku masyarakat desa sekitar hutan, serta krisis ekonomi yang melanda negeri tercinta ini, maka pengelolaan kelas perusahaan Sengon ini dikembangkan ke arah yang lebih arif dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM.
Perum Perhutani KPH Kediri memang harus berbagi dengan masyarakat desa sekitar hutan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola hutan sengon. Keuntungan dari hasil pengelolaan hutan tidak hanya dirasakan oleh Perum Perhutani, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat desa sekitar hutan. Pemilihan tanaman nanas yang dibudidayakan di antara tegaan sengon pun merupakan hasil kesepakatan bersama. Budidaya nanas memang telah lama dikenal oleh masyarakat desa sekitar hutan di wilayah BKPH Pare. Oleh karena itu, masuknya komoditas nanas untuk dibudidayakan pada lahan di dalam kawasan hutan secara teknis bukan merupakan hal yang sulit bagi petani peserta program PHBM. Pemilihan bibit yang baik sudah menjadi pertimbangan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam budidaya nanas. Kesamaan pemahaman antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan masyarakat desa sekitar hutan yang menjadi peserta program PHBM memang diperlukan. Pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak setidaknya akan menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menghargai dalam mencapai tujuan bersama. Ngeten Pak nggih. Dadi carane nandur nanas niku sing penting niku wine. Lah wine kudu racak, lajeng carane nanem niku nggih pun kerep-kerep. Jadi mungkin nek kerep-kerep niku waya alit asile nama sekedhik. Terus alit-alit. Lah nek arang-arang niku dados adanten artane kathah. Pertemuan secara berkala yang menghadirkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program PHBM menjadi pilihan yang tepat dalam menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi kinerja masing-masing pihak. Nandur nanas sajane ringan, Pak. Rene kena tangan. Pemilihan bibit yang baik semata tidak secara langsung menjanjikan pada tingginya angka produksi buah nanas yang dihasilkan pada saat panen. Pengolahan tanah sebelum tanam, penetapan waktu tanam yang tepat, serta pengaturan jarak tanam yang optimal merupakan faktor lain yang harus diperhatikan apabila petani peserta program PHBM menginginkan produksi buah nanas yang maksimal. Pengolahan lahan sebelum tanam akan memberi media tumbuh yang baik pada pembentukan dan perkembangan akar. Pemilihan waktu tanam menjelang musim hujan akan memberi kecukupan air pada pertumbuhan awal bibit nanas. Pengaturan jarak tanam akan berpengaruh pada populasi serta mengoptimalkan tanaman nanas dalam memperoleh unsur hara, air, dan cahaya matahari. Pemberian pupuk berimbang dengan jenis, dosis, waktu, serta cara yang tepat dalam budidaya nanas juga berpengaruh pada hasil akhir yang akan dipetik petani peserta program PHBM. Peta kesuburan tanah serta kebutuhan unsur hara pada setiap fase pertumbuhan tanaman nanas sebaiknya menjadi acuan dalam pemberian pupuk. Sasarannya adalah memperoleh hasil buah nanas dengan jumlah dan kualitas yang maksimal serta memberi keuntungan ekonomi yang optimal. Dek zaman berjuang dur kelingan anak lanang yen tak openi iki ana ngendi. Budidaya nanas pada lahan di dalam kawasan hutan di antara tegaan tanaman sengon dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM di wilayah bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Pare KPH Kediri melibatkan hampir 8.700 petani yang tergabung dalam 3 lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH. Disinilah sebenarnya nilai positif dari pelaksanaan program PHBM dengan menanam nanas di antara tegaan sengon mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Tingkat urbanisasi yang bersumber dari ketiadaan lapangan kerja di desa-desa sekitar hutan pun dapat ditekan serendah mungkin. Luas lahan di dalam kawasan hutan yang digarap dalam program PHBM di wilayah BKPH Pare untuk budidaya nanas hampir mencapai 870 hektar. Dengan populasi 30.000 hingga 40.000 tanaman nanas setiap hektar,
setidaknya mampu menghasilkan sekitar 70.000 buah nanas setiap hektar setiap kali panen. Dengan demikian, agroforestry nanas di antara Tegaan Sengon ini mampu memberi andil produksi sekitar 61 juta buah nanas segar atau 61.000 ton buah nanas segar setiap tahun. Produksi buah nanas segar inilah yang mampu menggerakkan roda ekonomi di desa-desa sekitar hutan di wilayah BKPH Pare, KPH Kediri. Untuk aspek ekonomi, yang jelas perhutani diuntungkan dari produksi kayunya. Setelah umur sengon kurang lebih 8 tahun, kita akan memungut atau memanen kayunya seluas kurang lebih 400 hektar. Kurang lebih apabila dihitung menurut aturan yang ada, perhutani mempunyai keuntungan kurang lebih 30 sampai 35 juta per hektar per tahun. Bisa dibayangkan kalau ini sudah kita perkalikan 400. Sehingga keuntungan perhutani cukup signifikan dengan adanya tanaman sengon ini. Kemudian untuk segi sosialnya atau ekonomi dari masyarakat adalah dari hasil nanas. Kalau kita lihat dari jalur yang mereka tanam, per hektarnya mereka bisa mempunyai keuntungan kurang lebih 22 miliar untuk satu kali musim atau hampir 2 tahun. Dan keluasan 4.000 hektar dalam wilayah Pare ini cukup mendukung situasi ekologi yang ada di wilayah Kabupaten Kediri secara umum. Pengembangan budidaya nanas pada lahan di dalam kawasan hutan pada pelaksanaan program PHBM terbukti mampu memberi keuntungan bukan hanya kepada pihak Perum Perhutani KPH Kediri, melainkan juga kepada petani yang menjadi peserta program PHBM. Selain pendapatan dari hasil penjualan kayu sengon, Perum Perhutani juga memperoleh tambahan pendapatan dari bagi hasil budidaya nanas. Sementara itu, pihak petani peserta program PHBM selain memperoleh sumber penghasilan dari bagi hasil panen budidaya nanas pada lahan di dalam kawasan hutan, mereka juga memperoleh tambahan pendapatan dari bagi hasil penjualan kayu sengon pada saat tebang. Sebuah tabungan dari sistem bagi hasil yang belum pernah diterima sebelumnya. Aspek lain yang sangat berharga adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab dan rasa ikut memiliki di kalangan petani peserta program PHBM terhadap kelestarian hutan sengon di wilayah kerjanya. Karena di sini mulai tanah nanas, Pak, bersama dengan perhutani mulai 82. Tapi diadakan PHBM mulai 2003. Dan adanya PHBM perhutani senang, Pak. Karena pembagian hasil jelas, kan lumayan, Pak. Dari segi hasil 1 hektar mendapat 35 ton. Kalau dijual laku 20 juta sampai 25 juta. Dalam pembagian hasil petani mendapat 85%, perhutani 15%. Kan lumayan, Pak. Belum lagi ada jagung, ada lombok, pihak perhutani tidak memungut. Nah, nanti masih ada, Pak, kayu mendapat hasil. Peluang pasar buah nanas untuk konsumsi buah segar atau untuk memasok kebutuhan industri pengolahan buah nanas agaknya masih terbuka luas. Harga jualnya pun bervariasi antara Rp200 hingga Rp600 setiap buah nanas. Pelaksanaan program PHBM dengan budidaya tanaman nanas di antara Tegaan Sengon di wilayah BKPH Pare, KPH Kediri memang merupakan pilihan yang tepat. Manfaat sosial, ekonomi, dan manfaat ekologi dapat dipetik secara sinambung, baik oleh desa sekitar hutan maupun oleh pihak Perum Perhutani KPH Kediri. Ya, Poning, wis jelas ta? Jelas toh, Pak. Ternyata
nandur nanas nek lahane perhutani iku besar manfaatnya bagi masyarakat sekitar hutan sini. Ancene program PHBM itu bertujuan untuk melestarikan hutan sekaligus mensejahterakan masyarakat, khususnya yang ada di sekitar hutan. Kalau masyarakatnya sejahtera, daya tangkalnya tinggi. Daya tangkal tinggi ku apa toh, Pak? Maksudnya daya tangkal tinggi itu tumbuh rasa memiliki atau handarbeni. Jadi kalau masyarakat daya tangkalnya tinggi, maka hutannya akan menjadi lestari. Hutan subur, Betul.